Arema FC bersiap memulai perjalanan mereka di Liga 1 Indonesia musim 2025-2026 dengan laga perdana menghadapi PSBS Biak. Pertandingan ini akan berlangsung pada Senin, 11 Agustus 2025, pukul 15.30 WIB di Stadion Kanjuruhan, markas kebanggaan Singoedan. Musim ini menjadi spesial bagi Arema FC karena mereka resmi mendaftarkan 11 pemain asing sekaligus, sebuah langkah ambisius yang jarang terjadi di kompetisi Liga 1. Kehadiran para pemain asing ini tentu menambah kekuatan dan variasi taktik yang bisa diterapkan pelatih dalam menghadapi lawan. Laga kontra PSBS Biak pun diprediksi akan menjadi panggung pembuktian bagi skuad anyar Arema FC. Apakah mereka bisa langsung tancap gas dan meraih kemenangan perdana? Lantas, seperti apa komposisi dan potensial starting 11 Arema FC untuk laga pembuka ini? Simak ulasan lengkapnya versi Raftel Sport berikut ini. Penjaga gawang, Adi Satrio. Untuk posisi penjaga gawang, Arema FC diprediksi akan mempercayakan tugas penting di bawah Mistar kepada Adi Satrio. Kiper berusia 24 tahun asal Indonesia ini menjadi rekrutan anyar Singoedan untuk musim 2025-2026, didatangkan dari PSIS Semarang dengan status bebas transfer. Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, Adi Satrio dikenal sebagai penjaga gawang dengan refleks cepat, kemampuan membaca arah bola yang baik, serta ketenangan saat menghadapi situasi 1 lawan 1. Pengalamannya di Liga 1 bersama PSIS menjadi modal berharga untuk memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Arema FC. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Laga perdana kontra PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan akan menjadi momen penting bagi Adi Satrio untuk menunjukkan kualitasnya dan membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan pelatih bukan tanpa alasan. Semua mata akan tertuju padanya di pembukaan Liga 1 musim ini. Bek kanan, Ahmad Maulana. Posisi bek kanan Arema FC musim ini hampir pasti akan kembali dipercayakan kepada Ahmad Maulana, bek muda berbakat berusia 22 tahun yang tampil konsisten sepanjang musim lalu. Di bawah arahan pelatih Marcos Santos, Ahmad menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi salah satu bek kanan muda paling bernilai di Liga 1, dengan harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Kemampuannya memadukan kecepatan, daya juang, dan agresivitas dalam melakukan overlap membuatnya menjadi ancaman tambahan di sektor sayap. Prestasinya juga menonjol di level internasional, di mana ia menjadi pilar timnas Indonesia U23 pada ajang Piala AFF U23 2025. Dengan mentalitas dan kemampuan yang terus berkembang, Ahmad diprediksi akan menjadi pemain masa depan Singoedan sekaligus calon bek kanan timnas senior. Laga pembuka Liga 1 menghadapi PSBS Biak akan menjadi panggung awal baginya untuk kembali membuktikan kualitas dan kontribusinya bagi Arema FC. Bek tengah, Julien Guevara. Untuk posisi bek tengah, Arema FC masih mengandalkan sosok berpengalaman, Julien Guevara. Pemain asal Kolombia berusia 33 tahun ini menjadi salah satu pilar asing yang dipertahankan manajemen setelah tampil konsisten musim lalu, hampir selalu mengisi starting 11 di setiap laga. Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah, Guevara dikenal sebagai pemain dengan insting bertahan yang kuat, disiplin tinggi, dan kemampuan membaca permainan secara cerdas. Meski aslinya berposisi gelandang bertahan, ia juga piawai mengawal lini pertahanan dan memutus serangan lawan melalui duel fisik yang kokoh. Pengalamannya di berbagai kompetisi menjadi aset berharga bagi skema pelatih Marcos Santos, terutama dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan membangun serangan. Laga perdana menghadapi PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan akan menjadi kesempatan bagi Guevara untuk kembali menunjukkan kualitasnya sebagai benteng tangguh Singoedan di musim baru Liga 1 ini. Bek tengah, Odivan. Sebagai tandem di jantung pertahanan, Odivan diprediksi akan menjadi pilihan utama pelatih Marcos Santos untuk memperkokoh lini belakang Arema FC musim 2025-2026. Bek berusia 26 tahun asal Brasil ini merupakan rekrutan asing anyar yang didatangkan dari klub Náutico, peserta Serie C Brasil, dengan status bebas transfer. Meski baru pertama kali merumput di Liga 1 Indonesia, Odivan dikenal memiliki karakter bermain yang tangguh, disiplin tinggi dalam menjaga posisi, serta kekuatan fisik mumpuni untuk memenangkan duel udara maupun kontak langsung. Postur ideal yang dimilikinya menjadi keuntungan besar dalam menghadapi serangan lawan, sementara pengalamannya di kompetisi profesional Brasil memberi nilai tambah pada stabilitas pertahanan. Duetnya bersama Brandon Scheuneman diharapkan menjadi tembok kokoh Singoedan. Laga pembuka kontra PSBS Biak akan menjadi ujian perdana bagi Odivan untuk membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi cepat dan menjadi palang pintu handal di Liga 1. Bek kiri,
Johan Alfarizi. Posisi bek kiri Arema FC musim ini hampir pasti kembali diisi oleh sosok senior sekaligus kapten tim, Johan Alfarizi. Pemain berusia 35 tahun ini merupakan simbol loyalitas Singo Edan, telah membela klub sejak lama, dan menjadi panutan di dalam maupun luar lapangan. Dengan nilai pasar Rp173,82 juta, Alfarizi mungkin tidak memiliki bandrol tertinggi, tetapi pengaruhnya terhadap tim tak ternilai. Ia dikenal sebagai bek kiri yang tangguh, disiplin, dan memiliki naluri bertahan yang kuat. Meski usianya tak lagi muda, semangat juang dan dedikasinya tetap membara, menjadi motivator utama bagi rekan-rekannya. Kepercayaan pelatih Marcos Santos untuk terus menjadikannya andalan di sisi kiri pertahanan membuktikan betapa vital perannya. Laga pembuka Liga 1 menghadapi PSBS Biak akan menjadi panggung awal baginya untuk kembali memimpin tim, menjaga soliditas lini belakang, dan memberi contoh nyata arti perjuangan bagi Arema FC. Gelandang bertahan, Betinho. Untuk posisi gelandang bertahan, Arema FC musim ini diperkirakan akan mengandalkan sosok Betinho. Pemain berusia 33 tahun asal Brasil ini merupakan rekrutan asing terbaru yang diboyong dari PSS Sleman dengan status bebas transfer. Memiliki nilai pasar Rp1,74 miliar, Betinho dikenal sebagai gelandang bertahan berpengalaman dengan kemampuan membaca permainan yang matang, tackle bersih, serta distribusi bola yang akurat. Pengalamannya di Liga 1 bersama PSS membuatnya tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer kompetisi. Peran Betinho di lini tengah akan menjadi kunci dalam memutus serangan lawan sekaligus mengalirkan bola ke sektor ofensif. Kombinasi fisik kuat dan visi bermain yang baik menjadikannya sosok vital dalam skema pelatih Marcos Santos. Laga perdana menghadapi PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan akan menjadi momen penting bagi Betinho untuk langsung menunjukkan kontribusi besarnya bagi Singo Edan di musim ini. Gelandang tengah, Arkan Fikri. Di posisi gelandang tengah, Arema FC akan kembali mengandalkan talenta muda terbaik mereka, Arkan Fikri. Pemain berusia 20 tahun ini mencuri perhatian publik musim lalu berkat performa impresifnya, hingga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga 1. Dengan nilai pasar mencapai Rp4,78 miliar, Arkan menjadi salah satu pemain muda paling bernilai di Indonesia saat ini. Ia juga menjadi pilar timnas Indonesia U23, tampil konsisten di berbagai ajang, termasuk Piala AFF U23 2025. Dikenal memiliki visi bermain matang, kontrol bola tenang, serta kemampuan mengatur tempo permainan, Arkan menjadi penghubung vital antara lini pertahanan dan lini serang Singo Edan. Di bawah arahan pelatih Marcos Santos, potensinya diharapkan terus berkembang. Laga pembuka menghadapi PSBS Biak akan menjadi panggung awal bagi Arkan untuk kembali menunjukkan kualitasnya dan memimpin kreativitas permainan Arema FC di musim baru ini. Gelandang serang, Valdeci. Untuk posisi gelandang serang, Arema FC musim ini mengandalkan Valdeci, rekrutan asing anyar yang siap menjadi motor serangan Singo Edan. Pemain asal Brasil berusia 30 tahun ini didatangkan dari klub Itabaiana, peserta Serie C Brasil, dengan status bebas transfer. Valdeci dikenal sebagai gelandang serang yang mampu mengatur ritme permainan dengan cerdas, memberikan umpan-umpan akurat, serta memiliki insting menyerang yang tajam. Pengalamannya di kompetisi Brasil menjadi modal penting untuk cepat beradaptasi di Liga 1 Indonesia. Perannya di skema pelatih Marcos Santos sangat vital, sebagai kreator utama sekaligus tandem ideal bagi Arkan Fikri di lini tengah. Dengan kombinasi pengalaman dan kreativitasnya, Valdeci diharapkan menjadi kunci kebangkitan Arema FC dalam menembus persaingan papan atas musim ini. Laga perdana menghadapi PSBS Biak akan menjadi momen pembuktian bagi Valdeci dan rekan-rekannya untuk menunjukkan kualitas serta ambisi besar Singo Edan. Penyerang sayap kanan, Ian Puleyo. Di posisi penyerang sayap kanan, Arema FC mempercayakan sektor ini kepada Ian Puleyo, rekrutan asing terbaru yang didatangkan dari Excursionistas, klub kasta kedua Liga Argentina. Pemain berusia 27 tahun ini bergabung dengan status bebas transfer dan memiliki harga pasar sebesar Rp2,61 miliar. Puleyo dikenal sebagai winger lincah dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola yang mumpuni. Ia piawai dalam duel 1 lawan 1 dan kerap menciptakan peluang berbahaya dari sisi sayap. Kehadirannya di sektor kanan serangan diharapkan memberi dimensi baru dalam skema ofensif pelatih Marcos Santos. Dengan semangat kompetitif khas sepak bola Argentina, Puleyo siap menjadi ujung tombak serangan Arema. Duetnya bersama Valdeci dan lini depan lainnya diproyeksikan menjadi senjata utama Singo Edan. Laga perdana menghadapi PSBS Biak akan menjadi ajang pembuktian kualitasnya di Liga 1 musim ini. Penyerang sayap kiri, Paulinho Mokcelin.
Untuk posisi penyerang sayap kiri, Arema FC mempercayakan sektor ini kepada Paulinho Mokcelin, rekrutan asing anyar dari klub Brusque, peserta kompetisi Brasil. Pemain berusia 31 tahun asal Brasil ini bergabung dengan status bebas transfer dan diproyeksikan menjadi penggerak utama sisi kiri serangan Singo Edan. Paulinho dikenal sebagai winger berpengalaman dengan kecepatan, teknik olah bola mumpuni, serta kemampuan menciptakan peluang dari flank. Karir panjangnya di sepak bola Brasil membekalinya dengan visi bermain tajam dan kemampuan membaca situasi pertandingan. Di bawah arahan pelatih Marcos Santos, Paulinho diharapkan menjadi pemecah kebuntuan sekaligus motor serangan yang konsisten sepanjang musim. Kombinasinya dengan Valdeci dan Ian Puleyo diprediksi menambah daya ledak lini depan Arema FC. Laga perdana melawan PSBS Biak menjadi kesempatan emas baginya untuk membuktikan pengaruh besar yang bisa ia berikan di Liga 1 musim ini. Penyerang tengah, Dalberto. Untuk posisi penyerang tengah, Arema FC tampaknya akan kembali mengandalkan Dalberto, striker asing andalan yang dipertahankan untuk Liga 1 musim 2025-2026. Pemain asal Brasil berusia 30 tahun ini menjadi top skor Arema FC musim lalu, dengan kontribusi gol yang sangat vital bagi Singo Edan. Dalberto dikenal sebagai penyerang agresif di dalam kotak penalti, memiliki insting tajam dalam mencetak gol, serta unggul dalam duel udara. Dengan nilai pasar mencapai 3,91 miliar rupiah, ia menjadi aset berharga di lini depan Arema FC. Pelatih Marcos Santos akan kembali mengandalkan ketajamannya untuk membongkar pertahanan lawan dan menjadi target utama dalam skema serangan. Kolaborasinya bersama Paulinho Mokcelin, Ian Puleyo, dan Valdeci diharapkan menciptakan lini depan yang tajam dan berbahaya. Laga perdana melawan PSBS Biak akan menjadi momen pembuktian bagi Dalberto dan rekan-rekannya di kompetisi Liga 1 musim ini. Itulah potensial starting 11 Arema FC yang siap tempur di laga perdana Liga 1 musim 2025 hingga 2026 menghadapi PSBS Biak. Dengan kekuatan penuh dari 11 pemain asing yang resmi didaftarkan, Arema menunjukkan ambisi besar untuk bersaing di papan atas. Kombinasi pemain muda berbakat seperti Arhan Fikri dan Ahmad Maulana, serta pengalaman dari para pemain senior dan asing seperti Dalberto, Valdeci, dan Julien Guevara, membuat skuad Singo Edan tampil seimbang dan tangguh. Pelatih Marcos Santos pun diharapkan mampu mengoptimalkan potensi besar ini dengan strategi matang. Laga pembuka di Stadion Kanjuruhan bakal menjadi ujian pertama sekaligus momentum bagi Arema untuk langsung tancap gas. Jangan lewatkan pertandingan seru ini dan dukung terus Arema FC dalam perjuangan mereka meraih prestasi terbaik di Liga 1 musim ini.